Anak-anakku sekalian di rumah, ibu dan bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para suster, frater, bruder, dan rekan-rekan imam yang berbahagia. Pertama-tama ingin saya sampaikan sekali lagi selamat dan profisiat kepada umat Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Veteran dan Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Katedral Makassar yang merayakan pesta pelindungnya hari ini. Kita merayakan pesta yang begitu penting untuk paroki kita, bahkan untuk seluruh gereja, masih secara online dengan live streaming. Walaupun pemerintah kita mengajak kita sejak awal bulan Juni ini untuk hidup dalam babak yang baru yang disebut new normal. Normal tetapi secara baru. Namun demikian, mengingat situasi perkembangan penyebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin, maka perayaan ini tetap diikuti oleh umat dari rumah. Yang kedua, sejak tahun lalu Paus Fransiskus menetapkan Hari Raya Hati Yesus Maha Kudus yang kita rayakan hari ini sebagai hari khusus bagi para imam, para pastor dalam gereja Katolik, siapapun juga mereka itu dan dimanapun mereka berada, untuk menjadikan hari ini sebagai hari pengudusan bagi para imam, supaya para imam yang diberi mandat dan tugas oleh Yesus sendiri melanjutkan karya belas kasih yang dilambangkan dengan hati yang berkobar-kobar dengan nyala api Roh Kudus, supaya semangat Yesus itu sungguh hidup dan berkobar dalam hati setiap imam dalam menjalankan tugas perutusan melayani umat Allah dan masyarakat pada umumnya. Selamat merayakan Hari Pengudusan para imam bagi rekan-rekan dan sahabat-sahabat imam dimanapun Anda berada. Dan kepada para imam dari Keuskupan Banjarmasin, beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan surat Bapak Paus Fransiskus yang secara khusus mengajak para imam untuk menjadikan hari ini sebagai hari yang istimewa untuk merenungkan sejumlah segi dari devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus itu. Maka kalau ada pihak dalam gereja Katolik yang harus mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perayaan hari ini, tentu seluruh umat, tetapi lebih tentu dan istimewa lagi para imam, rekan-rekan saya dalam pelayanan. Sesudah ucapan pembukaan ini, saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Cerita yang nyata. Ada seorang bapak keluarga yang mengalami kecelakaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang mengerikan, sehingga badannya penuh dengan luka dan kepalanya hampir praktis hancur. Ketika istrinya mengantarkan bapak ini ke rumah sakit,
Dokter mengatakan, suami ibu akan kami rawat, akan dioperasi kepalanya, tetapi otaknya sudah terkena pecahan-pecahan tulang. Maka sangat mungkin bahwa suami ibu itu mungkin sembuh, tetapi tidak lagi mengenal orang-orang di sekitarnya. Juga penglihatannya mungkin akan berkurang atau bahkan hilang. Dan dalam hati sang istri yang seorang devosan, seorang yang sangat percaya akan devosi khusus kepada hati kudus Yesus, mengatakan, terima kasih dokter, tapi saya percaya Tuhan Yesus yang hatinya lebih luas dan lebih dalam dari samudra akan memberikan kerahiman kepada suami saya ini. Dan begitulah sang suami dioperasi, dirawat di rumah sakit. Dan luar biasa, ibu ini siang dan malam berdoa kepada hati kudus Yesus dan menyebutkan doa yang diajarkan oleh Yesus tadi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Demikianlah sepanjang hari selama sebulan ibu ini berdoa. Dan pada akhir bulan itu luar biasa, bapak ini perlahan-lahan sembuh. Penglihatannya dipulihkan dan dia mulai mengenal orang-orang di sekitarnya satu persatu. Dan mujizat ini terjadi setiap hari. Memang tidak dipublikasi, tapi saya percaya, kita semua yang percaya akan kuasa hati Yesus yang bernyala-nyala itu mempunyai daya yang luar biasa. Bukan saja untuk menyembuhkan sakit penyakit secara fisik badania, melainkan lebih banyak lagi secara batin rohania, yang menghancurkan segala penyakit akibat dosa, akibat kelemahan, akibat kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Dan itu karena hati Yesus adalah hati yang lemah lembut dan rendah hati, yang membuka seluruh rahasia kasih Allah yang disampaikan oleh Yohanes dalam bacaan yang kedua tadi kepada kita. Dan oleh karena itu, devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan hari raya yang kita rayakan pada hari ini, kalau boleh disebut, merupakan ringkasan, resume, kesimpulan dari seluruh hidup Kristiani. Ketika kita mulai merasakan detak nadi hati Yesus yang begitu peduli akan setiap orang, sehingga ia berani mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ketika itu kita hayati, maka kita sungguh akan menerima rahmat demi rahmat, berkat demi berkat dari Allah. Hati Yesus yang begitu lembut, yang sekaligus adalah hati yang merendahkan dirinya, seperti dikatakan dalam Mazmur tanggapan tadi, menggambarkan atau memantulkan kepada kita hati Allah Bapa sendiri yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama tadi. Bahwa Allah yang kita kenal dalam diri Yesus, khususnya dilambangkan dengan hatinya yang bernyala-nyala karena kasih itu, adalah Allah yang peduli, Allah yang setia. Dan yang dituntut dari kita sebagai umatnya bukan banyaknya doa, bukan banyaknya devosi,
melainkan hati yang berserah diri. Dalam situasi dan keadaan apapun, datanglah kepada Dia, serahkanlah segala beban hidup kita, dan Dia akan memikulnya. Dan Dia sudah memikulnya ketika Dia memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Ketika Dia tergantung antara langit dan bumi di kayu salib. Ketika Dia akan meregang nyawa dan mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itulah semua pengalaman hidup Yesus yang dilambangkan dengan hatinya yang maha kudus. Dan diwariskannya kepada kita supaya kita teladani, supaya kita hayati dalam kasih yang sederhana. Datanglah kepada aku, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka semoga devosi kita kepada hati kudus Yesus ini yang maha kudus menjadikan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semoga hati kita juga, karena begitu besar kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doa kita, juga melebar kepada sesama kita, supaya semua orang mendapat berkat dari kerendahan hati dan kelembutan kita. Di dunia kita yang penuh dengan kekerasan dan penuh dengan kebekuan dan hati yang dingin, ketika orang saling memanfaatkan, ketika orang saling menindas, bahkan saling memfitnah dan membunuh, baik secara fisik maupun lebih-lebih secara rohani, kita membutuhkan hati kudus Yesus, mulai dalam keluarga-keluarga kita. Bapak terhadap ibu, ibu terhadap bapak, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, anak-anak terhadap saudara-saudaranya. Semoga kelembutan hati itu berdenyut dalam detak hidup keluarga kita setiap hari, apapun juga yang terjadi, juga dan terlebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mengakhiri, perkenankan saya menyampaikan sebuah cerita pendek yang lain. Ada seorang umat penjual bapao dan pembuat bapao tentu sekaligus. Namanya Acong. Setiap kali meninggalkan rumah menuju ke tokonya untuk menjual bapao itu, dia singgah di depan gereja. Hanya sebentar saja. Dan di depan gereja itu dia mengatakan, Tuhan, Oe ada di sini, Acong. Ada orang yang memperhatikan bagaimana Pak Acong ini sebelum ke tokonya dan sekembali dari tokonya hanya mampir sebentar sekali. Orang tanya, kamu doa apa, Cong? Aku berdoa, Tuhan, Oe Acong ada di sini. Lalu pergi lagi. Pada suatu waktu Acong sakit keras, bukan karena COVID. Waktu itu COVID belum datang. Dia sakit keras, masuk ICU, panas tinggi sekali, diinfus dan segala macam. Lalu satu malam dia bermimpi, Yesus datang, mengatakan, Acong, Oe ada di sini. Oe itu saya ya. Dan tiba-tiba dia bangun. Dia lepaskan segala macam infus dan selang yang melekat pada tubuhnya. Dia keluar. Lewat di kantor perawat. Pak Acong mau kemana? Ada Yesus yang mengunjungi saya tadi. Belum sempat saya omong, dia sudah keluar meninggalkan ruangan saya. Saya mau cari dia. Jangan Pak, kembali ke tempat tidurnya. Dipasang infus kembali. Jangan, saya sudah sembuh. Ketika dokter datang, dia melihat memang Pak Acong sudah sembuh. Kalau kita percaya bahwa Allah memang sungguh dekat dengan kita dan kita bisa mendekati Dia dengan cara yang sangat sederhana seperti Pak Acong ini, hanya lapor diri dalam kasih dan ketulusan yang sederhana, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Semoga mujizat itu terjadi dalam hati Anda, dalam keluarga Anda, dalam hidup Anda sehari-hari. Tuhan memberkati.